akan menyampaikan informasi tentang permasalahan umum yang kita ketemukan pada mesin penggerak utama atau mesin induk diesel 2 tak ya. Mari kita sama-sama ikuti. Mesin induk 2 tak adalah salah satu dari penggerak utama. Ada yang 4 tak, ada yang 2 tak. Merupakan sumber tenaga penggerak utama dan juga mesin terbesar di antara mesin-mesin yang lain yang ada di kamar mesin ya. Sejumlah besar upaya, daya ya, sumber daya dan waktu kita habiskan, para masinis habiskan, siapapun habiskan untuk memastikan mesin induk ini berjalan dengan lancar dan efisien, membawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya tanpa kerusakan. Namun tidak peduli berapa banyak tindakan pencegahan yang diambil, masalah kerusakan pasti akan tetap terjadi, mengingat kompleksitas dan jumlah komponen dari mesin induk 2 tak ini ya. Untuk itu saya pengen informasikan tentang permasalahan umum yang mungkin terjadi atau bisa terjadi dan bahkan memang terjadi di dalam mesin induk diesel 2 tak, yaitu 1. Stuck fuel rack, 2. Starting air valve leakage, fuel leakage or fuel valve malfunction, spark in the main engine exhaust at funnel. Kemudian 5. Starting air leakage, 6. Stuck air distributor, nomor 7. Malfunctions of installed gas, and 8 terakhir adalah faulty alarm and sensor. Kita kupas satu-satu. Stuck fuel rack, kemacetan rek bahan bakar. Anda lihat di sebelah kiri adalah governor. Ini adalah salah satu masalah yang umum pada mesin yang berbahan bakar cair ya. Nggak umum untuk bahan bakar gas cair. Governor mengontrol pengiriman bahan bakar melalui pompa bahan bakar ya, lewat rek bahan bakar yang merupakan kombinasi tautan mekanis. Kadang-kadang rek bahan bakar macet sehingga menyebabkan kurangnya pasokan bahan bakar di unit terkait yang mengakibatkan fluktuasi RPM mesin jika berjalan atau mesin tidak dapat hidup dan dari posisi diamnya ya. Anda lihat mana yang rek, mana yang governor. Solusi: semua sambungan mekanis pada rek bahan bakar harus dilumasi dan dilumasi secara baik sebelum menghidupkan mesin utama. Jika setelah menghidupkan mesin utama RPM masih juga terus berfluktuasi, bahkan pada kecepatan rendah dalam cuaca tenang, periksa semua bahan bakar, semua rek bahan bakar. Karena salah satu saja rek itu bermasalah, maka bermasalah untuk seluruhnya. Oke. Yang kedua, masalah umumnya adalah starting air valve leakage ya. Klep udara start bocor. Kebocoran apapun dari katup udara start akan menyebabkan gas saluran udara mesin yang mungkin mengandung lapisan oil tipis ya. Kemudian campuran minyak dan film ini dapat memicu ledakan saluran udara. Jenis ledakan seperti ini jarang terjadi karena fitur keselamatan yang terdapat pada saluran udara seperti pecahnya cakram pada MAN dan katup pelepas pada mesin sulser atau
Wärtsilä. Namun kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan tidak berfungsinya perangkat tersebut yang dapat menyebabkan ledakan. Tetap bagaimanapun kita perlu waspada karena perangkat tersebut juga bikinan manusia yang mungkin saja mau. Ya. Solusinya biasanya tidak ada pemantauan suhu jarak jauh untuk saluran udara yang memasuk udara ke katup udara start. Cara terbaik untuk menemukan kesalahan tersebut adalah dengan memeriksa suhu saluran udara secara manual, pakai tangan, pakai melihat kalau dia merah, atau pakai manual lah pokoknya. Masalah ini lebih sering terjadi, mungkin terjadi ketika mesin sering dihidup dan dimatikan, yaitu saat manuver, tapi bukan pada saat terus berjalan, ya, jalan seagoing. Anda lihat diagram, ada ini adalah starting valve, sementara ini adalah sistem. Yang ketiga, fuel leakage atau fuel valve malfunction. Biasa fuel valve ini kita sebut injektor. Masalah pada sistem bahan bakar juga sering terjadi pada mesin induk. Apabila terjadi penyimpangan temperatur sebesar 1 satuan, maka sistem bahan bakar khususnya katup bahan bakar perlu dilakukan pengecekan, overhaul, dan pengujian tekanan katup bahan bakar harus dilakukan sesuai dengan BMS. Ya. Jika mesin digerakkan dengan bahan bakar solar, ada kemungkinan terjadi kebocoran pada sil pompa. Selain itu, jika perawatan bahan bakar tidak tepat dan suhu bahan bakar tidak terjaga, dapat menyebabkan keretaan dan kebocoran pada pipa bahan bakar tekanan tinggi dari pompa, yang di sini kelihatan warna perak, ya, yang di atas itu adalah untuk penggerak exhaust gas valve. Solusinya, kebocoran apapun pada sistem bahan bakar untuk mesin utama dapat ditentukan dari tingkat kebocoran tangki bertekanan tinggi dan alarmnya. 4. Spark in the main engine exhaust at funnel. Adanya percikan-percikan bunga api pada cerobong. Ya. Masinis jaga biasanya mendapatkan telepon dari petugas anjungan yang menginformasikan tentang percikan api yang keluar dari cerobong yang merupakan knalpot mesin induk. Percikan api dari cerobong terjadi karena pembakaran tak sempurna dan seringnya manuver, sehingga menimbulkan endapan jelaga yang tidak terbakar di saluran ketel gas buang. Ya, solusinya pembersihan ketel gas buang harus sering dilakukan, mungkin bulanan, ya, oleh anak buah kapal untuk menghindari masalah kerak atau pengotoran tersebut. Yang kelima, starting air leakage. Kalau tadi bocor di klepnya, tapi kalau sekarang bocor di saluran udara start. Ini juga merupakan salah satu masalah yang paling diremehkan, namun umum terjadi terkait mesin kelautan, ya, mesin kapal. Udara kontrol memasuk udara ke berbagai bagian dan sistem mesin utama. Kondisi selalu terbuka pada saat mesin digunakan. Kebocoran kecil adalah hal yang normal dan hanya dapat diperbaiki dengan mengencangkan dan mengganti pipa atau sambungan. Ya, jadi ini salurannya, bukan di klepnya. Solusinya, pada saat mesin ruang mesin
pada saat mesin di kamar mesin dalam kondisi berfungsi, jadi berjalan, semua berjalan, kebocoran sulit untuk dideteksi karena kalah dengan suara mesin. Cara terbaik adalah dengan menelusuri semua saluran udara dan meraba semua sambungan-sambungan dengan tangan untuk mencari kebocoran udara. Cara termudah untuk menemukan kebocoran udara adalah ketika terjadi pemadaman listrik yang disengaja, bukan blackout, tapi memang di blackout kan karena suatu kepentingan pekerjaan. Pada saat itu semua mesin akan berada pada posisi berhenti dan suara kebocoran akan terdengar tinggi, keras karena suasana hening tadi. Oke, ya, catat area kebocoran untuk melakukan perbaikan. Yang keenam adalah stuck air distributor. Stuck air distributor itu adalah kemacetan dari dalam distributor. Ada yang namanya pilot valve, yang itu nanti dia bergerak sebagai piston untuk menyalurkan, membagi udara ke silinder, ke air starting valve sesuai dengan firing ordernya. Distributor udara bertugas menjaga pasokan udara yang membuka katup udara start pada silinder mesin. Karena merupakan bagian mekanis, maka rawan mengalami kegagalan fungsi, yaitu macet, terutama tersangkut atau karena kekotoran. Mesin utama tidak akan hidup jika distributor udara tidak menyaplai udara untuk membuka katup udara start, karena tidak ada udara di dalam silinder untuk memulai pembakaran pembakaran bahan bakar. Solusinya, banyak mesin seperti MAN BNB yang distributor udaranya terletak di ujung mesin dengan penutup inspeksi yang dapat dibuka saat mesin tidak hidup untuk inspeksi dan untuk pelumasan guna menghindari masalah ini. 7. Malfunction of installed gauge, yaitu tidak bekerjanya alat-alat ukur. Sangatlah penting untuk memiliki pengukur parameter lokal pada berbagai sistem mesin utama. Untuk mencatat pembacaan di buku log, selalu disarankan untuk mengambil pembacaan lokal daripada pembacaan jarak jauh yang ada di engine control room. Sering para masinis menemukan bahwa satu atau dua alat ukur seperti pirometer, pengukur tekanan, manometer, dan lain-lainnya yang dipasang di mesin utama tidak berfungsi atau dalam keadaan bobrok. Ini berbahaya. Penyebab kondisi tersebut dapat disebabkan oleh komponen dan sambungan yang kendor atau karena getaran. Solusinya, ganti alat ukur tersebut yang rusak dan dengan yang baru secepat mungkin, sedini mungkin, ya. Yang terakhir adalah faulty alarm and sensor. Sensor merupakan komponen pertama dari sistem kontrol, kemudian diikuti oleh transmisi alarm, kemudian diikuti oleh controller, regulator, dan baru ke proses. Mesin utama dilengkapi dengan berbagai sensor yang mengukur dan mengirimkan data akurat aktual ke konsul alarm. Karena faktor-faktor seperti getaran, suhu tinggi, kelembapan, debu, dan lain-lainnya, sensor-sensor dapat mengalami kegagalan. Kegagalan fungsi yang menyebabkan alarm palsu. Sebetulnya belum alarm tapi palsu, tapi karena ininya yang sebetulnya alarmnya itu pas nempel ini memang segini, tapi karena getaran ya alarm. Ya. Oke, solusinya perlu dilakukan pengecekan rutin terhadap seluruh sensor dan alarm ruang mesin. Berbagai alarm keselamatan mesin utama dan trip juga harus diuji secara berkala dan kesalahan harus segera ditangani.
Oke, itulah 8 kemungkinan apa problem atau permasalahan yang terjadi di mesin penggerak utama diesel 2 tak. Mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat. Akhirnya, salam lilin tua, salam cerdas.